servis itu cukup ganti oli aja. Nah ini banyak persepsi, banyak salah kaprah. Sebelum kita lakukan servis, biasanya kita observasi, kita tes dulu. Kadang-kadang kita ngomongin, mas mobilnya tarikannya berat lah, mau ditanyain dulu. Mobil manual atau matic? Matic. Tune up aja wis. Nah, terus dan belum tentu tune up. Lah ini mas, kok masih berat lah. Kalau udah bener-bener kebangetan itu nggak pernah diservis, filter udaranya kotor, tetap dipakai aja, hajar aja. Kira-kira apakah cukup tune up ringan? Nggak cukup. Nggak cukup. Itulah pentingnya kita memiliki bengkel apa sih? Pribadi. Langganan yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada, selamat siang. Masih di daerah Wonosari ya, kita ada di GK Auto. Mudah-mudahan konten-konten kita selalu memberikan manfaat untuk kita semua dimanapun berada, baik Indonesia dan sekitarnya. Sobat AHpedia, di depan kita ini ada kendaraan Toyota ya, depannya lagi ada Honda, sebelahnya ada Nissan, ada Toyota lagi. Nah, sebenarnya apa sih servis yang harus kita lakukan agar kendaraan kita itu lebih awet lagi dan memiliki nilai lebih pada saat suatu saat nanti kita berkeinginan untuk menjual kendaraan. Nah, di sini kita akan bertanya langsung dengan Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Mas Mahfud. Ini Mas Mahfud nih lagi sibuk apa Mas? Ini servis Toyota Rush. Ya. Ini kerjaannya tarikannya berat dan kita habis lakukan servis. Oke. Tarikan berat? Ya, tarikan berat. Oke, baik. Nah, boleh ngobrol-ngobrol lah sedikit ya Mas ya? Boleh. Oke. Nah, sebenarnya apa penyebab setiap mobil itu selalu ada tuh tarikan berat? Mau apapun ya, kita di AHA ada Nissan gitu ya. Nah di sini ada Toyota gitu. Itu apa sih Mas penyebabnya? Sebenarnya balik lagi kalau untuk bikin tarikan berat pasti ruang bakarnya kotor. Ruang bakar kotor. Ibaratnya dari pemakaian dari bahan bakar, dari oli, dari udara, walaupun sudah ada filternya. Gitu. Ada apa tadi? Oli, bahan bakar, udara. Biarpun ada filter dari udara tersebut. Pasti ada sedikit kotoran itu pasti ada. Nah, tapi selama pemakaian pasti numpuk di area ruang bakar utamanya di situ. Oke. Nah, berarti untuk melakukan servis nih ya, untuk kendaraan kita tetap fit ya? Fit. Ya, jadi tenaganya tetap ada. Nah, ini bagaimana Mas? Apakah ada servis yang yang kecil atau sedang dan bahkan servis besar? Kalau untuk tenaga segala macam, sebenarnya kalau kita sebelum kita lakukan servis, biasanya kita observasi, kita tes dulu. Tes seperti ya? apa? Karena persepsinya konsumen dan kita sebagai bengkel kadang-kadang itu salah. Jadi kita persamain persepsi dulu. Beratnya itu dari apa? Apa dari mesin atau transmisi atau cukup nanti perawatannya kalau kelihatan tuh. Oh, yang dimaksud dikonfirmasi seperti ini. Nah, kalau misal jatuhnya ke arah mesin, perawatan ringan, ya cukup di servis ringan boleh. Tapi kalau udah kategorinya berat dan tenaganya benar-benar turun, saya sarankan adalah bersihkan ruang bakar atau digurah. Karena itu dari segi budget, dari segi pengerjaan kita juga lebih maksimal, dengan biaya juga nggak terlalu mahal. Ambil kayak all in lah kita kerjain. Baik. Nah, tadi Mas singgung sedikit ada soal transmisi atau apa namanya? Berat ya, tenaga berat. Iya. Jadi ternyata tenaga berkurang itu juga ada pengaruhnya ke transmisi. Iya, transmisi tapi untuk tipe yang matic ya. Oh, yang matic. Karena kadang-kadang kita ngomongin, mas mobilnya tarikannya berat lah, mau ditanyain dulu. Mobil manual atau matic? Matic. Nah, itu kan kadang-kadang fokusnya untuk pemilik kendaraan fokus cuma di mesin, tenaga itu cuma mesin. Padahal ada penyalur tenaga itu transmisi, nggak terlalu difokuskan ke sana, ngertinya cuman mesin karena awam ya, nggak semua ngerti terkait perawatan. Di situ ya kita harus observasi dulu biar sama-sama enak. Kadang-kadang apa yang dikeluhkan kebanyakan dikeluhin, mas mobilku tarikannya nggak enak, tune up aja wis. Nah, terus dan belum tentu tune up. Lah ini mas, kok masih berat lah. Itu kadang-kadang persepsinya beda dan diputuskan sendiri dari konsumen, ngertinya kalau tarikan berat cukup di mesinnya aja, tune up. Nah, kadang-kadang di situ banyak miss-nya di situ. Makanya untuk menghindari kita tes bareng-bareng untuk. Baik. Nah, ini ada miss nih ya antara antara customer dan
bengkel, Iya. ya kan? Nah mungkin customer langsung Pak tune up Pak, nah, gitu ya. Diputuskan mungkin. sendiri. Ya, Iya. memutuskan sendiri. Nah, pada mobil yang seperti apa Mas? Hal itu bisa terjadi, miss tadi itu. Miss semua kendaraan. Semua kendaraan. Apakah ada usia, umpamanya yang 3 tahun, 5 tahun itu terjadi miss? Atau kalau umpamanya yang baru di bawah 3 tahun itu pasti kita nggak beranggapan ke transmisi, pasti hanya sekitar masalah ruang bakar. Oke, kalau seperti itu berarti kan beliaunya sudah punya track record di bengkel itu. Jadi kita bisa lihat, misal kayak mobil tahun muda, udah jelas tuh mesinnya masih sehat, mesinnya masih bagus, tahunnya juga muda. Ya. Beda nanti untuk mobil yang tahunnya udah di atas 5 tahun, masih banyak keausan segala macam dah. Walaupun yang dikeluhkan sama, tapi item pengerjaannya case-nya banyak, nggak cuman sekedar mesin. Walaupun yang dikeluhin tarikannya berat banyak, gitu. Berarti itulah pentingnya kita memiliki bengkel apa sih pribadi? Langganan yang terpercaya, monggo jenengan mau di bengkel terpercaya Anda di mana, ya di situ gunanya jenengan tetap konsisten di satu bengkel, jenengan tahu rekodnya dan bengkel tahu juga penangannya. Karena kemarin tanganin ini seperti apa, ibarat kalian jenengan kontrol dokter ya. Dia kalau udah punya rekam medis kan enak. Oh ya kemarin historinya seperti ini. Enggak ibaratnya enggak observasi ulang, jenengan harus cek bla 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 segala macam banyak. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kendaraan yang ini di bawah 5 tahun ya atau di bawah 10 tahun lah kita sebutin. Ya, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Nah, kalau untuk kendaraan di bawah 5 tahun, apa yang disarankan oleh Mas untuk servisnya? Saran servis sebenarnya untuk perawatan sama kayak di dealer ya. Pasti ada perawatan berkala secara 6 bulan atau 3 bulan terkait usia dari oli pasti itu harus diganti. Jangan sampai anggap aja servis itu cukup ganti oli aja. Nah ini banyak persepsi, banyak salah kaprah. Sini servis ya cukup ganti oli, tapi oli itu item dalam servis. Item dalam servis. Nah itu jadi banyak salah kaprah. Servis ya ganti oli. Nah padahal ganti oli itu salah satu item dalam pengerjaan servis. Jadi banyak item yang kita kerjakan, kita bersihkan filter udara paling simpel. Contoh untuk air aki kita cek. Terus untuk kondisi fan belt, untuk kondisi air wiper, air radiator kayak gitu. Itu termasuk banyak item di servis. Nah gitu. Kalau untuk kondisi ruang bakar tadi, itu mobil-mobil yang di bawah 5 tahun, apakah harus dilakukan juga proses pembersihan ruang bakar? Kalau tenaganya berkurang? Untuk meningkatkan performa untuk servis, saya sarankan nih mungkin setahun sekali bisa untuk mobil baru, mobil muda. Tapi nggak berlaku untuk mobil di atas 5 tahun. Karena apa? Mobil di atas 5 tahun tingkat keausannya pasti sudah ada usia, pasti namanya ring piston dan spare part yang kayak katup PCV kalau di pernapasan oli ya ada di sini ya ini sering masuk ke sana, jadi kan tinggi penguapan olinya juga tinggi. Nah di sini nih kayak gitu. Nah makanya untuk tahun 5 tahun ke atas pemakaian ya untuk gurah itu biasanya lebih cepat dibanding mesin-mesin yang masih muda, masih fit lah ibaratnya. Baik, nih pertanyaannya Mas, kalau kendaraan kita itu memang sudah mengikuti prosedur yang diberikan oleh bengkel nih, oleh apa? Produsen. Ya, menyebutkan bahwa RON-nya pakai 92. Kita udah pakai 92. Nah, apakah kemungkinan tetap akan ada kekotoran di dalam ruang bakar itu? Pasti. Namanya perawatan di pabrikan menyarankan perawatan seperti itu, pasti ada risiko ada kotor. Ada penguapan dari oli, dari pemakaian bahan bakar, utamanya di situ. Udara juga ada sih. Itu kalau udah benar-benar kebangetan itu nggak pernah diservis, filter udaranya kotor tetap dipakai aja, hajar aja lah, itu tambah berparah. Utamanya sih emang dua, di oli sama bahan bakar. Oli dan bahan bakar. Itu harus dijaga tuh ya. Iya. Baik. Nah, kalau di GK kita sarankan sobat GK itu datang ke sini untuk servis berapa kali, Mas? Dalam hitungannya itu berapa intervalnya seperti apa sih? Jadi kita observasi dulu kalau mobil kategori muda hitungannya nggak terlalu banyak maintenance. Beda sama kalau mobil usia 5 tahun dah. Untuk di GK sendiri untuk area sekitaran Gunung Kidul Wonosari kebanyakan untuk mobil tahun muda
jarang masuk. Kebanyakan di sini kalau udah ibarat pasien tuh opnam lah ibaratnya. Udah berapa kali bengkel nggak ketemu, masih ngerasa nggak enak, kesini baru oh ya kayak gini rasanya enak. Ngertinya servis itu ganti oli lah, itu diakumulasi sekian tahun, kira-kira apakah cukup tune up ringan? Nggak cukup. Nggak cukup, makanya itu udah Asal opnam. jangan turun mesin aja. Makanya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menyarankan bisa ringan, tapi ini pasien udah kategori parah, masa iya kita ngomongin untuk ringan aja bisa. Jadi Intinya, tidak bisa rawat jalan gitu ya? ya nggak bisa rawat jalan. Tetap kita sampaikan ini kondisinya kendaraan jenengan seperti ini, monggo. Kalau terpentok terkait budget, balik lagi ke pemilik ya. Wah saya belum ada anggaran mas, ya wis kalau misal nggak urgent, ya pending dulu sampai budgetnya ada, biar hasilnya lebih maksimal. Baik. Nah, apa sih mas yang dikhawatirkan apabila kita tidak melakukan servis rutin terhadap sebuah kendaraan? Efek buruknya itu apa? Kalau dia ganti oli loh, dia tetap ganti oli, tapi nggak pernah servis. Dia kira ganti oli itu adalah servis. Gimana? Ini kan sebenarnya paling sering ya tenaganya kurang aja. Tenaga kurang. Tenaga kurang. Kalau tenaga kurang, efeknya kemana lagi tuh? Tenaga Kalau kurang. dibiarkan? Ya yang sering adalah knocking, kayak gitu. Speaker ke sana, belum sampai ke arah fatal sih. Paling fatal tuh hubungannya emang oli sih. BBM boros. BBM boros pasti kayak gitu, tenaga berkurang. Tenaga kurang, BBM boros. Iya. Yang di sini apalagi areanya kan pegunungan. Pegunungan, nah, ya. kerasanya di situ. Akan terasa banget ya? Terasa banget. Beda kayak di perkotaan, area jalan datar, itu nggak terlalu terasa, masih oke aja. Kalau di sini terasa banget sebenarnya. Tapi balik lagi mau servis kan harus menyiapkan anggaran tadi. Baik. Anggaran paling ya berarti servis ya, paket servis yang ada di GK itu seperti apa? Berapa rupiah? Kalau untuk gurah kita anggaran kurang lebih sekitar 450. 450 untuk gurah. 450 gurah untuk itu udah all in, kita udah cek semuanya untuk kondisi mesin, untuk ruang bak kita bersihkan, busi segala macam item gurah. Untuk filter udara kita bersihkan, filter AC, lampu-lampu, air radiator, air aki. Untuk kondisi rem kita cek untuk momen roda, cek kampas rem secara visual. Untuk tekanan bahan bakar pasti, tekanan ban ya. Terus udah untuk performa AC kita sekalian tes. Otomatis kan kita tes jalan untuk cek AC-nya dingin atau enggak, sama karena hubungan sama filter AC kita ganti ya. Kadang-kadang sampai lupanya filter AC udah nggak layak, tetap dipakai. Oke, baik. Nah, berapa lama kemudian customer datang lagi untuk servis berikutnya? Kalau untuk gurah tergantung item. Kalau untuk mobil tahun muda bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tergantung pemakaian tadi ya. Pemakaian dalam arti sini bahan bakarnya pakai apa, olinya pakai yang bagus atau yang biasa. Karena itu ngaruh, dia bikin cepet kotor. Jadi ada singgung di depan, yang bikin cepet kotor itu adalah bahan bakar sama oli. Nah kalau olinya bagus, penguapannya juga sedikit. Jadi ruang bakar juga nggak sering kotor. Jadi oli yang tepat nih untuk mobil kita yang tahun-tahun muda itu oli yang seperti apa? Oli yang encer? Kalau untuk mobil sekarang dia pasti olinya encer karena tingkat presisinya lebih bagus. Yang berapa itu? Kalau encer itu berarti yang di sini sih kalau untuk Toyota itu udah menerapkan di 020. 020. Itu sudah sintetik berarti? Iya. Oli sintetik ya? Sintetik ekonomis ada. Oke. Eco yang Eco ya. Yang Pertamina juga ngeluarin tuh ya? Iya, Eco. Oke, baik. Gitu. Nah, kalau kesalahan kita dalam memilih oli tadi juga berakibat kepada kotornya ruang bakar. Lebih cepat. Tuh, Sobat Hapedia. Nah, jadi sering-sering nonton Hapedia ya, biar dapat tambahan-tambahan bagi informasi ya dari sobat-sobat yang ada di bengkel, apakah itu GK, AHA atau Mandiri. Sehingga kita dalam merawat kendaraan ya. Iya. Nah, ini terakhir nih. Apakah ada nilai plus pada saat kita akan menjual kendaraan dengan kebiasaan kita servis kendaraan sebelumnya? Oh, pasti ada. Secara performa mesin, jenengan pasti mesinnya awet, bagus. Terus untuk minimalisir kebocoran juga ada karena jenengan terawat ya. Bocor oli itu kan lebih ke arah seal itu terkait biasanya sama oli. Olinya jarang ganti dan yang bikin
sealnya rentan lemah kayak seal deklep gitu, bocor-bocor. Biasanya kalau orang beli kan lihat dulu mesinnya kering nggak nih, nah, gitu. Kering nih. Oh masih kering, aman lah, berarti perawatannya bagus. Paling simpel kan orang beli cara satunya kan seperti itu. Makanya penggantian oli wajib untuk perawatan. Pasti kalau kita perawatan di GK untuk item-item air aki, air radiator, untuk kampas rem secara visual, terus bel, filter AC kita bantu cek. Nah, berarti kalau kita itu melakukan servis rutin, kita mendapatkan yang pertama kendaraan cepat laku dan harga terbaik. Harga terbaik, betul. Karena dirawat juga baik, pasti dapat return, harga jualnya juga bagus. Beda sama yang asal dipakai, tahu-tahu kok mobilku dijual lah dihargain murah banget lah. Mobil buat pasar aja Bu, nggak pernah diapa-apain, kaki-kaki pada rusak, mesin pada bocor semua, pasti kan nilai jualnya turun. Baik, yang saya garis bawahi, oli itu mempengaruhi terhadap kebocoran gasket atau apa namanya, seal. Seal. Iya. Oli yang seperti apa maksudnya ini? Jadi gini, sebenarnya lebih ke arah maintenance-nya. Maintenance. Karena oli ada durasi berapa kilometer ganti. Oh iya. Nah, karena jenengan gantinya oli telat, berarti kan olinya jadi lebih kental. Yang paling kalah ada seal karet. Jadi logikanya seperti itu. Itu cepat atau lama proses itu akan terjadi? Kebocorannya? Rata-rata sih ya sampai sekitar 20.000 kilo, berarti sekitar kalau rutin pemakaian sekitar 2 tahun ya. Rata-rata kalau balik lah, tapi olinya oli yang pakai apa? Kalau yang paling bagus masih mending. Tapi kalau oli yang mineral udah cepet banget tuh. Cepet banget. Karena oli yang mineral itu gampang ngeslak kalau untuk telat pergantian oli. Itu untuk mobil yang sekarang ya? Iya. Iya, karena kan kadang penonton kita bingung gitu loh. Wah, mobil saya nggak apa-apa kok. Ternyata mobilnya Kijang, apa namanya? Kijang lama gitu ya. Oh, oli saya yang 1040 kayak gitu ya. Nah, tapi mineral nggak apa-apa kok, kayak gitu ya. Dibedakan ya Mas ya? Beda gitu. Oke. Beda. Jadi untuk mobil-mobil sekarang lebih encer dan tidak menggunakan mineral. Enggak mineral. Base-nya tidak langsung murni mineral ya? Iya. Dicampur gitu ya? Campur udah. Sintetik. Baik, terima kasih Mas Mahfud sudah berbagi informasi bagaimana merawat kendaraan biar tetap fit dan suatu saat nanti akan kita jual banyak mau ganti mobil yang lebih baru lagi tahunnya, harganya tetap bagus dan cepat laku gitu ya. Karena tadi dirawat di GK Auto. Siap. Baik, terima kasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.